Pernah kepancing dengan tanda ini? Simak di Jigsaw 76. Jigsaw 76. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Jigsaw 76 sesi Jigsaw yang kedua. Kali ini kita akan membahas mengenai tanda-tanda berikut ini. Nah, kalian pasti pernah melihat beberapa macam kalimat-kalimat pemancing ini kan. Nah, sebenarnya kalimat ini digunakan untuk apa sih? Nah, kalau kalian pernah lihat kalimat-kalimat kayak gini, kayak di YouTube, di brand-brand iklan online, atau mungkin di karya ilmiah, dan bahkan berada di toko-toko pinggir jalan. Nah, itu sebenarnya namanya adalah umpan balik atau kita kenal dengan clickbait. Clickbait itu apa sih sebenarnya? Nah, jadi gini, clickbait itu adalah sebuah cara untuk bisa memancing orang untuk melihat apa yang kita lakukan. Contohnya seperti yang di video di bagian pertama tadi ya, ada kata jangan lihat ke kiri, ada toko parfum. Nah, ditengoklah ke kiri ini. Ya kan, itu ciri khas orang Indo biasanya. Kadang yang namanya pelanggaran atau larangan malah dilakuin gitu. Bukannya jangan nengok, ini malah nengok juga gitu. Tapi itu sebenarnya buat mancing orang. Terus gitu gue juga di YouTube seperti berikut ini nih. Nah, kalian bisa lihat tuh ada kalimat-kalimat yang seenggaknya tuh memancing kita tuh untuk pengen lihat. Nah, apalagi kayak di karya ilmiah juga ada kayak gini nih, judul makalahnya begini, kayak begini-begini, cukup unik dan membuat orang tuh untuk tertarik untuk membaca karya ilmiahnya. Apalagi untuk spanduk buat banner gitu ya, buat memancing orang lihat toko, ngelirik toko gitu. Itu sama tuh. Nah, sebenarnya gini, bagaimana sih penempatan clickbait yang baik dan benar gitu kan, yang membuat orang itu emang bener-bener percaya sama isi clickbaitnya. Jadi jangan cuma sekedar mancing orang buat ngelirik, mancing orang buat ngeklik, tapi ujung-ujungnya hambar. Seperti apa pemaparannya? Lanjut simak terus sampai habis ya. Oke, sekarang yang clickbait yang pertama itu adalah clickbait di YouTube. Nah, di clickbait YouTube itu kita memang kalau bisa wajib untuk menggunakan clickbait di thumbnail kita yang berguna untuk melirik orang untuk bisa menonton video kita, supaya kita bisa menambahkan viewer dan menambah jam tayang ketika menyaksikan video terbaru kita. Jadi sebenarnya salah satu keunggulan dari video itu adalah gak cuma thumbnailnya doang, tapi dari clickbait itu sendiri. Nah, kenapa kita harus pandai dalam membuat clickbait? Karena supaya kita tuh bisa pandai dalam menarik perhatian orang untuk menonton video kita. Nah, tapi kalian harus memperhatikan clickbait itu yang baiknya seperti apa. Apakah clickbait yang cuma memancing emosi orang? Apakah clickbait yang cuma gunanya untuk ya cuma sekedar menarik perhatian aja, tapi isinya nggak ada. Ya istilah kata mah mancing orang nonton sampai ada, tujuannya untuk membohongin orang. Nah, itu juga kasihan kuota orang yang nonton. Jadi kalau bisa kita memancing orang itu supaya bisa berharap kita tuh menyampaikan informasinya tuh ada manfaat bagi mereka. Tidak cuma sekedar menghadirkan viewer, tapi juga menghadirkan ilmu yang kita sampaikan ini ke kepala dia dan bisa dipakai seperti itu. Jadi nggak cuma sekedar mancing, habis itu udah hambar gitu, cuma buat narik doang udah tuh. Itu yang pertama mengenai thumbnail YouTube atau clickbait dalam YouTube ya. Nah, yang kedua adalah thumbnail clickbait yang ada di iklan online. Nah, biasanya kita kadang kalau ngelihat
iklan-iklan toko belanja itu kan kita bisa lihat promosi-promosinya, bisa dilihat hadiah-hadiahnya, bonus-bonusnya, itu membuat kita tergiur dalam mengklik hadiahnya atau mengklik kursusnya atau mengklik videonya. Bisa di Instagram juga ada untuk ikutan join bisnisnya atau ikut join apa dan atau ikut untuk membelinya, mau membeli gitu ya. Itu juga perlu clickbait, kita perlu pancing nih orang supaya orang mau beli itu gimana gitu. Tapi bukan memancingnya itu bukan mau menjebak, tapi emang tujuannya tuh emang sesuai dengan kita tuju orang yang mau beli dan kita berharap mendapat kebermanfaatan dari apa yang dia beli. Jadi kita di sini bukan menipu-nipu, no tipu-tipu. Lalu kita tuh mempergunakan iklan online kita di internet itu cuma untuk keuntungan diri kita aja gitu. Itu yang nomor 2 tentang iklan online ya. Nah, yang ketiga adalah clickbait karya ilmiah. Nah, kalian pernah lihat di makalah, skripsi, tesis gitu-gitu, atau banyak buku ya. Nggak usah jauh-jauh ke sampai sana karena Anda harus kuliah dulu biar paham yang begini-beginian. Atau kalian harus bisa sampai jenjang SMA baru ngerti kayak makalah, skripsi dan lain sebagainya. Nggak usah jauh-jauh, kita ambil buku deh. Untuk mencari buku yang paling menarik buat dilihat orang. Nah, itu kira-kira itu kita butuh judul yang seperti apa. Misalnya novel percintaan, kira-kira kita membuat novel percintaan itu yang kira-kiranya isinya menarik itu judulnya seperti apa gitu. Yang bahkan membuat orang tuh bisa menjiwai isi cerita dari buku itu. Nah, itu clickbait dari karya ilmiah, nggak karya ilmiah dari karya tulis ya maksudnya. Nah, yang keempat itu adalah clickbait pinggir jalan. Clickbait pinggir jalan tuh maksudnya yang kayak tadi video pas pembukaan, jangan nengok kiri, jangan nengok atas, jangan tengok belakang gitu ya. Nah, atau misalnya jangan ngerem, ntar lagi ada razia perut misalnya. Canda razia perut itu maksudnya nawarin orang buat makan, kalau lu belum makan lu harus makan gitu. Nah, itulah tadi 4 macam dari clickbait menurut Jigsaw 76. Nah, itu menurut kalian tuh bisa menjadi inspirasi juga nih buat ide kalian kalau mau membuat karya supaya dilirik orang itu harus buat kalimat-kalimat kayak bagaimana, harus buat karya-karya kayak gimana. Tapi ingat, jangan cuma sekedar clickbaitnya aja yang dimanfaatkan, tapi manfaatkan juga covernya, manfaatkan juga hiasannya, covernya lah, thumbnailnya lah, desain iklannya lah, dan lain sebagainya. Tuh kalian juga harus bisa buat seindah mungkin supaya orang mau menarik perhatian dan orang itu mau melihat apa yang mau Anda promosikan seperti itu. Oke, cukup sekian untuk info Jigsaw 76 kali ini. Sampai jumpa di info unik Jigsaw berikutnya. Sampai jumpa, see you later.